al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qul hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah fi kitabih Lu'lu'ul Maknun makanatu Aisyah radhiyallahu anha wa syai'un min fadailiha. Qala Imam Adz-Dzahabi Aisyah ummul mu'minina bintu Imam Siddiq al-Akbar khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr Abdullah bin Abi Quhafah al-Quraisyiyah at-Taymiyah al-Makkiyah an-Nabawiyah ummul mu'minin zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam abqahu nisa'il ummah alal itlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Lu'lu'ul Maknun, dan kita masih berbicara tentang Ibunda Aisyah. Bagaimana kedudukan Ibunda kita Aisyah dan apa-apa saja keutamaannya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan Aisyah adalah ummul mu'minin. Dia adalah merupakan ibu bagi semua orang beriman. Karena semua istri Nabi adalah ibunda bagi orang beriman yang haram dinikahi selama-lamanya. Dan dia adalah putri Al-Imam As-Siddiq Al-Akbar. Ya, putri daripada pemimpin yang diberi gelar As-Siddiqul Akbar, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan dialah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah dari Quraisy, dari Bani Tamim. Ya, Al-Makki yang dia lahir di Mekah, An-Nabawi yang dia pindah ke kota Madinah, dan putrinya adalah Aisyah istri Rasulullah SAW yang merupakan istri yang paling cerdas di antara seluruh istri Nabi SAW, yang paling banyak ilmunya. Jadi ilmu Ibunda Aisyah adalah ilmu yang paling banyak dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Bahkan dia adalah ulama umat ini. Ya. Dan banyak para sahabat-sahabat selalu merujuk kepadanya, bertanya tentang perkara-perkara agama. Naam. Rawat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilman katsiran thayyiban mubarakan fi wa an abiha wa an Umar wa Fatimah wa Sa'din. Ya, dia banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu yang banyak yang penuh padanya keberkahan. Dia juga banyak meriwayatkan daripada ayahnya, dari Umar ibn Khattab, sahabat sejati ayahnya, dari Fatimah putri Rasulullah, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Wa hiya radhiyallahu anha mimman wulida bil Islam wa hiya asgharu min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi 8 sinin wa kanat taqul lam a'qilu abawayya illa wa huma yadinani din. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk di antara orang-orang yang terlahir dalam Islam. Karena sebagian sahabat terlahir dalam kekufuran dan masa jahiliyah. Adapun Ibunda Aisyah lahir dalam keadaan Islam. Dia tak pernah mengenal agama selain Islam, lahir di atas keislaman. Dan dia dari sisi umur lebih muda daripada anak Nabi yang paling kecil, yang bernama Fatimah. Perbedaan antara mereka sampai 8 tahun. Dan ibunda kita berkata radhiyallahu anha, aku belum lagi berakal kecuali aku mendapati kedua orang tuaku telah beragama Islam. Naam. Wa kanat imra'atan bayda'a jamilatan wa min samma yuqalu laha al-Humaira wa lam yatazawwajil nabiy sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha wala habba imra'atan hubbaha wala a'lamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bal wala bin nisa'i mutlaqan imra'atan a'lama minha wa in kanat lis-sadiqati Khadijah radhiyallahu anha sya'un la yuhlaqu wa ana waqifun fi ayyatiha afdalu. Na'am. Jazamtu bi afdaliyati Khadijah 'alaiha li umuri
لأمور ليس هذا موضعها. Nah, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab siyarnya, Ibunda Aisyah adalah wanita yang putih, cantik jelita, karena itulah dipanggil dengan nama Al-Humaira, karena putihnya kulitnya dan memerahnya pipinya. Dan Nabi SAW tak pernah menikahi seorang wanita yang perawan sebagaimana dirinya, dan tidak ada yang lebih dicintai Nabi SAW ya sebagaimana kecintaan Nabi kepada dirinya. Berkata Dzahabi, dan aku tak pernah tahu pada umat Muhammad dan pada seluruh wanita secara mutlak wanita yang lebih berilmu daripadanya. Ya, walaupun jika dibandingkan dengan Ibunda Khadijah, istri Nabi yang pertama, tentunya Ibunda Khadijah memiliki beberapa hal yang tak dimiliki oleh Ibunda Aisyah. Oleh karena itulah kata Dzahabi, aku sebelumnya tak bisa menentukan manakah di antara keduanya lebih utama, Aisyahkah atau Khadijahkah. Kemudian akhirnya aku pun yakin bahwasanya Ibunda Khadijah lebih utama daripadanya, dengan memiliki beberapa perkara-perkara kelebihan yang tidak dimiliki oleh Ibunda Aisyah, yang tak mungkin kujelaskan ya pada tempat ini. Jadi Ibunda Khadijah juga banyak sekali keutamaannya yang luar biasa ya dalam membela Nabi SAW, mendukung dakwah Nabi SAW, membantu dakwah Nabi dengan hartanya, nasihatnya, dirinya ya yang tak dimiliki oleh sisi lain. Bahkan Nabi SAW darinya memiliki anak yang tak dimiliki dari istri-istri lain. Sebagian mengatakan yang paling utama di masa hidup Rasulullah SAW dan Khadijah, maka dialah Khadijah. Setelah wafatnya Khadijah, yang paling utama adalah Aisyah. Naam. Wa qala Syekh Ali At-Tantawi, hadhihi as-sayyidatu lam tatakharraj fil jami'ah, lam takun fi ayyamiha al-jami'at, walakinnaha kanat wa la tazalu kama kanat tudarrasu atharuha fi kulliyatil adab wa tuqra'u fatawaha fi kulliyatid din. Imra'atun mala'atid dunya wa syaghalatid nas ala marrid duhuri. Berkata salah seorang penulis berkebangsaan Mesir yang banyak sekali menulis dan hobi berjalan untuk menulis, namanya Ali At-Tantawi, berasal dari kota Tonto yang ada di Kairo sana. Dan dia berkata, Ibunda Aisyah bukanlah seorang wanita yang dia keluaran dari salah satu universitas, karena pada masanya tak ada yang namanya universitas. Tetapi apa-apa yang dia tinggalkan berupa khazanah keilmuan terus dipelajari ya oleh orang-orang dalam berbagai macam bentuk universitas-universitas dan kuliah-kuliah. Ya, orang-orang yang berada di kuliah sastra mempelajari apa-apa yang ditinggalkan daripada perkataan-perkataan, syair-syair ya, karena kelebihannya dalam bahasa Arab. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha begitu dalam ilmunya tentang bahasa Arab, tentang ansabul Arab, tentang asal-usul Arab. Ya. Dan dia sangat menjadi rujukan umat dalam bab itu. Banyak kelebihannya dalam masalah pengobatan pun dia ahlinya. Oleh karena itulah terus menerus, walaupun dia bukanlah keluaran universitas, tapi apa yang ditinggalkan menjadi pegangan manusia, dipelajari, ya, dibaca fatwa-fatwanya dalam berbagai macam universitas, kuliah-kuliah. Dia telah memenuhi dunia ini dengan ilmu sepanjang zaman, ya, diabadikan ilmunya, dipelajari oleh manusia. Nah, dzalika li'annahu utiha laha ma lam yutah li ahadin falaqad tawallaha fi tufulatiha syaikhul muslimin wa afdaluhum abuha as-siddiq radhiyallahu anhu wa ra'aha fi shababiha khatamur rusul wa akramul bashar zawjuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajama'at
minal ilmi wal fadli wal bayani ma lam tajma' mislahu imra'atun ukhra. Ya, hal ini terjadi karena memang dia memiliki berbagai macam perkara-perkara, kesempatan-kesempatan yang tak pernah didapatkan oleh orang-orang lain. Sejak kecilnya ya dia telah dipelihara, diasuh, dibesarkan oleh ayahnya yang semua orang tahu bagaimana kualitas ayahnya. Syekhul Muslimin wa afdaluhum, orang yang paling utama dalam Islam. Abu Bakar Siddiq orang yang paling utama dalam Islam. Bahkan dia yang paling utama setelah para rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi yang paling utama adalah para nabi-nabi dan rasul-rasul. Setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Jika seluruh sahabat iman yang ditimbang satu timbangan dan dia ditimbang dalam timbangan lain, menang timbangan Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi inilah kualitas sang ayah yang mendidiknya, mengasuhnya, yang membesarkannya sejak dia kecil. Kemudian juga dia itu tumbuh berkembang pada seorang yang paling utama secara mutlak di seluruh jagat raya ini, penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi suaminya. Bagaimana tidak, dua orang ini yang besar mempengaruhi dirinya. Rasulullah SAW, penutup para nabi, makhluk yang paling dicintai Allah secara mutlak di seluruh alam raya ini, itu yang menjadi pembimbingnya ya dalam kehidupannya sehari-hari, dan ayahnya. Oleh karena itulah wajar dia mengumpulkan berbagai macam ilmu, keutamaan, penjelasan yang tak dimiliki oleh perempuan manapun. Dan ayahnya Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling paham tentang asal usul bangsa Arab. Ya. Nah. Kelas ya. Kanat imra'atan kamilatan unuthah tu'nisu zawja wa turdihil ashir wa kanat alimatan wasi'atal ilmi tu'allimul ulama tuftil muftin kanat balighatan bari'atal bayan tabuzzu khutaba wa tuzril bilusunil maqawil wa kanat liquwwati syakhsiyatiha wa tuzri bilusunil maqawil wa kanat liquwwati syakhsiyatiha za'imatan fi kulli syai'in bil ilmi wa bil mujtama'i wa bis siyasati wa bil harbi. Naam. Berkata Ali Tantawi rahimahullah, dia adalah wanita yang sempurna kewanitaannya, pandai dalam mempergauli suami, pandai dalam membuat ridha kerabat-kerabatnya. Dialah perempuan yang berilmu, luas ilmunya. Dialah yang menjadi guru bagi para ulama. Bayangkan, dia gurunya ulama. Ulama berguru kepadanya. Dan dia adalah merupakan ahli fatwa bagi para mufti di zaman itu. Sahabat-sahabat yang mengeluarkan fatwa selalu merujuk kepadanya. Abu Hurairah selalu datang mengetuk pintunya, ya ibunda, ada pertanyaan semacam ini, seperti ini, berikanlah kami fatwa padanya. Jadi dia adalah wanita yang menjadi ahli fatwa bagi ahli fatwa sendiri. Wa kanat balighatan, dan dia adalah seorang yang diberikan kepiawaian dalam berbicara. Baligh, makna baligh, kalau berbicara dia sungguh mengena, bahasa yang begitu indah, ya, memilih kata-kata yang indah yang mengena. Bari'atul bayan, kalau menjelaskan sangat luas penjelasannya, indah, dapat dipahami. Tabudzul khutaba, bahkan dapat dikatakan dia mengarahkan para orator, pengaruh dari perkataannya. Wa tujri bil lusunil maqawil, ya, bahkan dalam perkataan pun dia dapat mengalahkan perkataan dan ibarat redaksi yang dikatakan oleh ahli-ahli hikmah. Wa kana liquwwati syakhsiyatiha,
karena kuatnya kepribadiannya, za'imatan fi kulli syai'. Dialah pemimpin dalam segala bab. Dalam ilmu dia pemimpinnya, di dalam masyarakat dialah pemimpinnya, bahkan dalam politik pun dia pemimpinnya, dan dalam peperangan pun demikian. Ini pujian oleh Tantawi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Ya, na'am. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها فقلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan dalam sahih, yakni kitab sahih keduanya dari Amr bin As. Dia pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Berkata Amr bin As, maksudku dari kalangan laki-laki. Berkata Rasulullah, bapaknya. Subhanallah, kompletlah sudah. Yang paling dicintai dari golongan wanita adalah Aisyah istrinya. Dari golongan laki-laki, Abu Bakar bapaknya, anak beranak. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalaulah boleh aku mengangkat di dunia ini khalil, kekasih dari selain Allah, akan kuangkat Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi sahabat kalian ini, maksudnya dirinya, telah dipilih Allah sebagai kekasihnya. Kemudian kata Amr, aku bertanya, setelah Abu Bakar siapa lagi? Kemudian dia mengatakan Umar. Ya, fa'adda rijalan, maka Rasulullah menyebutkan beberapa laki-laki. Naam. Wa akhrajal hakim bisanadin sahihin ala syarti syaikhaini على شرط الشيخين عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال لو جمع علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكانت عائشة أوسعهم علما. Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih menyebutkan, katanya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, jalurnya dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, dia berkata, sekiranya ilmu manusia semuanya dikumpulkan, dibandingkan dengan ilmu digabungkan dengan ilmu istri-istri Nabi SAW, maka sungguh ilmu Aisyah melampaui, melebihi daripada ilmu mereka semua. Menunjukkan luasnya ilmunya. Jadi lihatlah bagaimana Islam mengangkat wanita. Islam tak dibiarkan wanita dalam kebodohan, tak dididik, tak diajari. Mereka juga berhak untuk menimba ilmu sebagaimana laki-laki. Ya, tapi tentunya dengan batasan-batasan yang dibolehkan dalam agama. Maka ibunda kita orangnya, ahlinya, alim. Banyak orang-orang kufar mengatakan Islam mengkebiri wanita, tak memberikan hak-haknya. Tapi lihatlah bagaimana Islam mengajarkan wanita menjadi orang-orang mulia, menjadi ulama yang terkemuka. Nah, وأخرج إمام أحمد في فضائل الصحابة والترمذي بسند صحيح عن موسى بن طلحة قال ما رأيت أحدا قط كان أفصح من عائشة. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam keutamaan para sahabat-sahabat, dan Tirmidzi juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Musa bin Talha. Dia pernah berkata, tak pernah ada kulihat yang lebih fasih dalam bertutur kata yang mengalahkan ibunda Aisyah. Ya, makna fasih, pemilihan kata yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, inilah makna fasih. Semua orang bisa berbicara, tapi untuk mengeluarkan kata-kata mutiara, kata-kata yang jitu, yang ringkas, padat, ya, tak semua orang mampu. Ibunda Aisyah lah ahlinya. Nah, wa akhrajal Imam Tirmidzi في جامعه بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Jami'-nya dengan sanad yang sahih dari sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini juga adalah orang cerdas yang pernah tunjuk Nabi sebagai gubernurnya. Ya,
di negeri Yaman. Dia berkata, tidaklah para sahabat-sahabat Nabi kesulitan dalam satu hadis kecuali kami akan datang bertanya kepada Ibunda Aisyah dan kami mendapati padanya penjelasan ilmu yang begitu kuatnya tentang hadis yang kami tanyakan. Ini menunjukkan dia rujukan. Nah. Wa akhrajal hakim bil mustadrak bi sanadin sahihin an Masruq bin Ajda'i rahimahullah ta'ala annahu qila lah hal kanat Aisyatu tuhsinul faraida qala wallazi nafsi biyadihi laqad ra'aitu masyakhata ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yas'alunaha anil faraidi. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak menyebutkan dengan sanad yang sahih dari Masruq ibn Al-Ajda' rahimahullah. Dia pernah ditanya tentang Ibunda Aisyah. Apakah Ibunda Aisyah itu ahli dalam ilmu faraid, ilmu pembagian harta warisan? Dia berkata, ya, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku melihat para sahabat-sahabat Nabi yang senior berdatangan bertanya kepadanya tentang perkara faraid, harta warisan, pembagian harta warisan. Naam. Wa akhrajal hakim bil mustadrak bi sanadin sahihin an Mus'ab bin Sa'd qala farada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li ummahatil mu'minin 10,000 wa zada Aisyah radhiyallahu anha 2,000 wa qala innaha habibatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, dia berkata, Umar telah menetapkan, Umar bin Khattab, untuk setiap istri-istri Nabi SAW gaji per bulan diberikan 10.000 uang dirham. Tapi Umar menambahkan Ibunda Aisyah 12.000, lebih banyak daripada mereka. Di mana Umar berkata, karena dia lebih dicintai oleh Nabi SAW. Dialah kekasih Nabi SAW yang lebih dicintainya. Atas dasar Nabi lebih mencintainya, maka dilebihkan pula baginya gaji oleh Umar bin Khattab. Naam. Wa Tirmidzi fi jami'i bi sanadin sahihin an Amr bin Ghalib qala anna rajulan nala min Aisyah radhiyallahu anha inda Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu faqala ughrub maqbuhan manbuhan tu'zi habibata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang sahih pernah meriwayatkan dari Amr bin Ghalib. Dia berkata, ada seseorang yang mencela Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di sisi Ammar bin Yasir. Kelihatannya hal ini terjadi ketika peristiwa perang Jamal, di mana Ibunda Aisyah bersama Zubair dan Talha keluar menuju Kufah. Terjadilah peperangan antara orang-orang yang bersama mereka dengan pasukan Ali pada perang yang disebut dengan nama perang Jamal. Ibunda Aisyah pada kubu yang lain. Semuanya tentu disebabkan karena ijtihad tentang terbunuhnya Utsman. Mereka menuntut agar ketika itu Ali mengadili segera pembunuh Utsman. Ali memerintahkan mereka untuk tidak dalam perkara ini tidak ikut campur menggalang kekuatan, tapi ketika itu qadarullah terjadilah perselisihan, terjadilah perang disebut perang Jamal. Dan Ammar bin Yasir adalah merupakan sahabat yang bersama Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti dia kontra dengan grupnya Ibunda Aisyah. Ketika ada orang mencela Ibunda Aisyah di hadapannya, maka dia berkata, ughrub maqbuhan manbuhan, pergilah engkau, terkutuklah engkau, celakalah engkau. Bagaimana tu'zi habibata Rasulillah, engkau nekat menggunjing, menyakiti, mencela kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah menunjukkan kejujuran Ammar, meski dia berseberangan dalam perkara ijtihad, tapi jangan sampai ibunda kita dicela di hadapannya. Ya, dan dia pernah mengatakan kepada kaum mukminin kala itu, aku yakin dialah istri Nabi kalian di surga. Tetapi Allah menguji kalian dengannya untuk melihat apa yang kalian lakukan. Karena peperangan itu begitu hebat bergejolak di sekitar unta Ibunda Aisyah.
Karena itulah disebut dengan perang Jamal. Nah, terus wafatuha radhiyallahu anha wa kanat muddatu muqamihi sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu anha 9 sinin wa mata anha sallallahu alaihi wasallam wa laha 18 sanah wa 'ashat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qariban min 50 sanah wa tuwfiyat radhiyallahu anha sanata 58 lil hijrah fi lailati thulatha li 17 khalat min ramadana wa dufinat radhiyallahu anha bil baqi'. Dan kita berbicara tentang wafatnya Aisyah radhiyallahu anha ardhaha. Dan dia telah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Ya, 9 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 tahun. Ya. Dan dia meninggal, yaitu Nabi SAW meninggal, ibunda kita berusia 18 tahun. Bayangkan ketika Nabi meninggal usianya baru 18 tahun. Dan dia hidup setelah Rasulullah SAW selama kurang lebih 50 tahun. Ya, 50 tahun tambah 9 udah 59. Ya, dan dia dinikahi Nabi bersamanya ketika berusia 9, tambahkan lagi 9. Ya. Begitulah kira-kira umurnya. Dan ibunda kita meninggal radhiyallahu anha ya pada tahun 58 Hijriyah, meninggal di malam Selasa. Ya. Pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Dan dikebumikan, dikuburkan di Baqi'. Al-Baqi' adalah perkuburan penduduk Madinah yang sampai sekarang ada, dikunjungi. Ya, di sana terkubur ribuan para sahabat-sahabat Nabi. Tapi tak ada satupun kuburan itu yang dikeramatkan, tak ada dibangunkan untuknya kubah-kubah sebagaimana banyak ini diperbuat oleh ya orang-orang yang menyimpang dari Islam. Kuburannya semuanya biasa, tak beda dengan kuburan lain. Tak ada padanya berbagai macam kubah-kubah yang dibangun pada kuburan-kuburan dikeramatkan. Tak ada juru kuncinya dan macam-macam enggak ada. Biasa saja. Itulah contoh perkuburan yang sesuai dengan Islam. Kawan-kawan sekalian, kita padakan sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala di kesempatan akan datang kita akan berbicara tentang kota Madinah. Ya, yang namanya Yathrib, namanya Thaibah dan seterusnya. Biiznillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.